Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatinatul Wafiqul Lubis, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas 3 tempat bersejarah di Kota Medan. Yang pertama ada Masjid Raya Al-Masun atau biasa disebut dengan Masjid Raya Medan. Yang kedua ada Istana Maimun. Dan yang ketiga Museum Negeri Sumatera Utara. Masjid Raya Al-Masun atau yang lebih dikenal Masjid Raya Medan adalah sebuah masjid yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Sultan Maimun Ar-Rasyid sebagai pemimpin Kesultanan Delhi memulai pembangunan masjid ini pada tanggal 21 Agustus 1906 atau yang bertepatan pada 1 Rajab 1324 Hijriah. Seluruh pembangunan selesai pada tanggal 10 September 1909. Anggaran pembangunan keseluruhan adalah 1 juta gulden. Pembangunan masjid ini dibiayai oleh Kesultanan Delhi dan Jong Afi, pengusaha terkaya di Medan saat itu. Perancang masjid ini adalah seorang arsitek Belanda yang bernama Van Eyck. Proses pembangunan masjid dilaksanakan oleh J.A. Tinderman yang juga berkebangsaan Belanda. Tentunya, pemilihan bahan bangunan yang digunakan tidak sembarangan. Lantai dan tiang penyangga terbuat dari marmer berkualitas tinggi yang diimpor dari Jerman dan Italia. Jendela-jendela yang ada di masjid menggunakan bahan dari kaca patri. Pemilihan kaca patri ini diimpor dari Cina, sehingga kualitas kacanya pun tidak sembarangan. Selain bahan marmer dan kaca patri, masjid tersebut juga mendatangkan lampu gantung dengan bentuk yang unik langsung dari Prancis. Dinding masjid memiliki ornamen dengan motif ala India. Tiang yang mengelilingi masjid berjumlah 8 dengan bahan dari marmer yang asli didatangkan dari Italia. Arsitektur bangunan masjid merupakan perpaduan dari gaya bangunan khas Spanyol, India, serta Timur Tengah. Kemudian mimbar yang digunakan saat Ramadan dan sholat Jumat mempunyai corak khas India. Di dalam masjid Anda akan dibuat takjub dengan berbagai ornamen serta corak yang begitu unik. Dengan keunikan yang dimiliki Masjid Raya Medan, tidak mengherankan jika masjid ini selalu ramai didatangi para wisatawan. Bahkan tidak hanya wisatawan muslim, wisatawan non-muslim juga banyak yang berkunjung dengan tujuan untuk wisata sejarah. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon kota Medan. Istana ini terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso. Istana Maimun didesain oleh arsitek Van Eyck, seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi, Sultan Maimun Ar-Rasyid. Pembangunan istana ini dibangun dari 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1891. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter persegi dan memiliki 30 ruangan. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian, yaitu bagian induk, bagian sayap kiri, dan bagian sayap kanan. Bangunan istana ini menghadap ke timur dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Masun. Istana ini memiliki desain interior yang unik, memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu Delhi dengan gaya Islam, Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Di dalam istana ini terdapat banyak sekali benda-benda bersejarah dari mulai singgasana hingga foto-foto tokoh bersejarah. Aktivitas wisata di Istana Maimun yang tidak boleh terlewatkan yaitu wisatawan dapat menggunakan baju adat. Selain itu, di area luar istana terdapat taman yang tertata secara baik. Di area tersebut terdapat beberapa wahana permainan anak, dan wisatawan juga dapat menunggangi kuda. Di Istana Maimun juga terdapat sebuah lokasi yang sangat melegenda yang bernama Meriam Puntung. Lokasinya di dekat area Taman Istana Maimun. Di meriam tersebut terdapat sebuah lubang kecil. Saat telinga pengunjung ditempelkan di lubang tersebut, maka akan mendengar suara tertentu.
Istana Maimun pada saat ini dimanfaatkan sebagai bangunan bersejarah, museum, dan tempat wisata untuk lebih mengenal dan memahami fakta sejarah di masa lampau, khususnya sejarah di Kota Medan. Tempat yang ketiga yaitu Museum Negeri Sumatera Utara. Museum ini diresmikan tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Namun, peletakan koleksi pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Museum ini juga dikenal dengan sebutan Gedung Arca. Bangunan museum berdiri di atas lahan seluas 10.468 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai. Secara arsitektur, bentuk bangunan induk museum ini menggambarkan rumah tradisional daerah Sumatera Utara. Pada bagian atap, dipenuhi dengan ornamen dari etnis Melayu, Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Pakpak, dan juga Nias. Masuk ke ruangan yang pertama, di sini ditampilkan sejarah geologi mulai terbentuknya alam semesta, pergeseran benua dan pulau Sumatera. Koleksi yang ditampilkan meliputi replika hewan khas Sumatera, replika fosil manusia purba, diorama kehidupan prasejarah, serta beragam perkakas prasejarah. Ruangan selanjutnya menampilkan jejak dari peradaban awal masyarakat Sumatera Utara, mulai dari masa megalitik tua hingga masa perundagian. Koleksi yang ditampilkan meliputi temuan budaya megalitik seperti peti mati dari batu, benda-benda religi berupa patung batu dan kayu, tongkat perdukunan, wadah obat dari gading, serta koleksi naskah Batak kuno yang ditulis pada kulit kayu yang disebut Pustahalaklak. Selanjutnya, ruang yang menampilkan koleksi peninggalan agama Hindu-Buddha yang ditemukan di daerah Sumatera Utara. Benda koleksi meliputi arca batu, perunggu, pecahan keramik, dan mata uang kuno, juga sebuah replika candi induk dari Candi Bahal I. Ruangan Islam menampilkan berbagai artefak peninggalan masa Islam seperti replika berbagai batu nisan dari makam Islam yang ditemukan di daerah Barus, serta nisan peninggalan Islam yang bercorak khas Batak, beberapa Al-Quran, naskah Islam tua yang ditulis dengan tangan, dan replika Masjid Azizi di Medan. Sebelum pemerintah Hindia Belanda masuk dan memerintah di wilayah Sumatera, para pengusaha dari Eropa, khususnya Jerman, telah datang dan membuka perkebunan di Sumatera. Koleksi masa kolonial membawa kita kembali pada masa-masa tersebut. Koleksi yang ditampilkan meliputi komoditas perdagangan kolonial, alat-alat dan mata uang perkebunan, foto-foto bersejarah yang langka, model figur kolonial, serta replika dari kehidupan kota Medan tempo dulu. Sejak sebelum 1908 sampai masa revolusi fisik 1945 sampai 1949. Juga ditampilkan sejarah perjuangan pers di Sumatera Utara. Koleksinya meliputi senjata tradisional dan modern, obat-obatan tradisional, peralatan komunikasi yang digunakan melawan penjajah, juga ditampilkan lukisan kepahlawanan dan poster propaganda masa perang. Di museum ini juga terdapat ruang yang menampilkan para pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, juga para mantan gubernur yang telah berjasa membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara. Di museum ini juga terdapat ruangan outdoor yang sangat luas yang menjadi spot foto untuk para wisatawan.